Virus aja kayak virus ya. Samping. Ya samping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin tautuaku tuni pakala biriku jamaah haji dan umrah. Masya Allah. Amin amin. Jamaah subuh dirahmati oleh Allah. Masya Allah. Banyak yang ngantuk tadi. Sedangkan sebuah jamaah haji lah sudah bang. Ya, tapi tidak salah karena kalau saya katakan jamaah haji dan umrah. Iya. Secara pahala. Ya bukan secara syariat praktek ibadahnya. Iya. Karena dalam hadis Nabi SAW sebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang dihasankan oleh para ulama kita termasuk Syekh Hasan, Syekh Albani rahimahullah. Ya. Ini insyaallah berlaku bagi kita kan. Jadi ini kita calon-calon jamaah haji dan umrah. Ya. Apa kata Nabi? Ya, man shalla subha fi jama'atin. Inaina angin tegi sambayan subuh secara berjamaah. Dua syaratnya. Salat subuh dan berjamaah. Dia pernah kali-kali enta tidak gapai. Thumma qa'ada yadhkurullah. Lalu setelah salat subuh dia duduk-duduk sejenak untuk berzikir mengingat Allah. Ini berzikir ini luas artinya kan. Zikir ya, bisa seperti yang biasa kita lakukan, bertasbih, subhanallah, ya. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, istighfar. Itu arti zikir, artinya mengingat Allah. Termasuk juga arti zikir baca Quran, itu juga termasuk zikir. Ya. Perbanyak berdoa, itu juga termasuk dari zikir. Termasuk duduk di majelis ilmu, majelis ta'lim, bahkan majelis zikir itu juga termasuk zikir. Belajar Al-Quran, tahsin juga zikir. Jadi jangan persempit arti zikir. Tidak usah saya ikut pengajian dan nanti tidak dapat pahala zikir. Justru itu juga zikir. Jadi thumma qa'ada yadhkurullah. Lalu setelah salat subuh dia duduk sejenak untuk mengingat Allah. Sampai kapan? Hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit. Ya. Thumma shalla rak'ataini. Lalu kemudian dia salat 2 rakaat. Nah, yang disebut dengan salat isyraq atau salat syuruk. Nah, tapi ini tolong diperhatikan karena jadi salat yang dikerjakan ini ya jangan sampai kita niatnya dapat pahala justru dapat dosa. Ya, jadi maksudnya kata Nabi itu summa shalla rak'ataini, lalu kemudian salat 2 rakaat, jangan pada saat matahari terbit. Karena itu waktu terlarang. Ya, jadi ada 3 waktu terlarang salat. Pertama kata Abu Hurairah ketika matahari itu terbit. Ya, jadi sementara OTW terbit. Nah, jadi pada saat terbit itu dilarang salat. Lalu bagaimana orang salat isyraq? Tunggu sekitar 10 sampai 20 menit. Ya, itu baru kita sholat. Apa kelebihannya? Kata Rasulullah ini tadi. Saya panggil ke jamaah haji dan umrah. Pahalanya kata Nabi, kanat lahu
maka akan dicatat baginya ka'ajari hajjin au umratin tammatan tammatan tammatan. Maka orang ini akan mendapatkan pahala, kata Rasul, sandra pangi pahalana orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah sempurna sempurna sempurna. Jadi kita insyaallah jamaah haji dan umrah secara pahala insyaallah. Ya, tapi dua syaratnya tadi, Pak. Ya, salat subuh tak berjamaah. Kalau salat subuh tadi di rumah sendiri lalu pergi ke masjid, nah, maka ini tidak masuk syarat. Atau sudah salat subuh, pergi ke jogging di lapangan dulu. Syuruk ini dah balik ke masjid. Tidak. Karena kata Nabi, "Tsumma qa'ada", lalu duduk. Ya. Duduk untuk berzikir mengingat Allah. Maka insyaallah kita semua dapat pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lebih enak mana kalian? Dipanggil jamaah subuh atau jamaah haji? Haji dan umrah. Nanti ada lagi yang viral kan bilang kalau mau kita dapat haji pergi ke Masjid Agung. Iya, akhirnya orang tidak pergi mendaftar haji. Balas sisat akmal travelnya. Jangan dirahmati oleh Allah. Jadi ini secara pahala kalian ini. Ya. Artinya orang yang mendapatkan pahala itu bukan berarti gugur ibadah wajibnya. Kita mempelajari daftar haji deh karena setiap subuh di Masjid Agung. Ya, apalagi sudah masuk di jamaah tetap GSB. Ya, gerakan subuh berjamaah. Ya, tidak Pak ya, itu secara pahala. Tapi secara kewajiban tetap. Ya, yang belum pernah melaksanakan ibadah haji dan umrah itu tercatat sebagai ya satu kewajiban minimal ya sekali dalam seumur hidup kita. Ya, kita berdoa mudah-mudahan ya kita semua yang hadir di tempat ini Allah mudahkan langkah kaki kita menuju rumahnya Allah, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Makkah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Tahu aku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kalian saya melanjutkan ya, pembahasan masih berkaitan dengan sebab-sebab kemuliaan para sahabat. Kenapa para sahabat itu begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kenapa para sahabat begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan ya Allah muliakan secara khusus dalam Al-Qur'an. Ya. Tentu kata kini pala abir dari Allah taala. Apalagi kalau Allah turunkan ayat ya dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bagaimana kemuliaan kita. Ya, cukuplah satu kemuliaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersabda, "Wadidtu law annani alqa aw ra'aitu ikhwani." Sana sekali menakutku untuk sibuntulu saribattanku. Aku tak ni sahabat ka awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi, la bal antum ashabi. Bukan, kalian adalah para sahabat. Ya. Siapakah saudara anda ya Rasulullah? Humul ladina amanu bi ya walam yarawni. Mereka adalah orang-orang yang datang setelah kalian, mereka beriman kepada aku tapi tidak pernah melihatku. Ya, itulah saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di antara sifat itu para sahabat ini jamaah dirahmati oleh Allah terkenal dengan orang-orang ya yang selalu berusaha untuk membersihkan hati dan jiwa mereka ya dengan cara memperbanyak beribadah kepada Allah. Tazkiyatu nufusihim bil ibadat. Para sahabat begitu mulia di sisi Allah karena mereka adalah orang-orang yang begitu gemar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu rindu untuk beribadah kepada Allah. Iya. Mereka selalu ya gemar dan senang hatinya untuk beribadah kepada Allah. Ia panasanna nyawana kunna lek bagi tunaikan kewajibanna kepada Allah.
Dan ini salah satu ukuran keimanan kalian. Iya. Kita coba sedikit tuh. Contoh misalnya dalam perjalanan misalnya. Ya, kemana kayak itu jalan-jalan, ya, atau ke Makassar atau kemana. Lalu masuk waktu sholat. Ya. Ya, atau gini. Bagaimana perasaan tak kan? Kan magalese gitu. Saya gak sampai gitu. Meskipun secara hukum kita mendapatkan keringanan, rukhsah. Ya, artinya bagi orang yang sedang dalam perjalanan musafir itu boleh menjamak salatnya. Bisa dimajukan, bisa diundur. Namanya jamak takdim atau jamak takhir. Tapi kita, ya, orang yang terbiasa menjaga salat di awal waktu, apalagi secara berjamaah, kamu memarah yang bisa aring keren. Iya. Tamak waktu bamin nih. Iya. Lampai bisa ngerahin, oh ternyata perjalanan kita rukhsah. Iya. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa meninggalkan, bantah bang. Iya. Pak dia nak, bamis sudah. Tamak bisa waktu sampai. Iya. Tadi sehari lohro bisa deh. Nah, ini. Kalau orang yang seperti ini bahaya Pak. Iya. Makanya ada orang bijak mengatakan hidup kita ini hanya menunggu antara sholat. Iya. Jadi selebihnya itu hanya selingan. Orang pergi bekerja itu selingan. Iya. Orang menjalankan dinas dan yang lain itu selingan. Tapi tugas utama kita adalah beribadah kepada Allah. Jadi semua itu hanya selingan. Jangan sebaliknya. Ya, kita anggap ibadah itu sebagai, ya, kita anggap ibadah sebagai selingan dalam kehidupan kita. Ya, meskipun, ya, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa waju'ilat li qurratu 'aini fis shalah. Allah menjadikan salat itu sebagai hadiah terindah dari Allah untukku. Subhanallah. Ya. Jadi ini para sahabat kalian. Para sahabat adalah orang-orang yang begitu gemar untuk beribadah kepada Allah. Nanti kita akan lihat bagaimana potret-potret kehidupan para sahabat, khususnya ibadah mereka kepada Allah. Wa wa'iya as-sahabatu aidan ma qarrarahu al-Qur'anul Karim wa tabbaqahu ar-Rasulul Amin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam 'amaliyan min anna tathhir wa tazkiyatin nafsi huma asas taghyiril mansyud. Jadi para sahabat itu telah diajarkan langsung oleh Allah dan Rasulnya bahwa membersihkan hati itu adalah salah satu, ya, hal yang paling penting dalam diri kita kan. Ya, sehingga Allah sebutkan bahwa qad aflaha man zakkaha. Ya, jadi dalam diri manusia itu ada disebut dengan an-nafs. Ya, nafs ini bisa diartikan juga diri kita secara menyeluruh. Ya. Kalau mau lebih dalam lagi, nafs ini artinya jiwa kita yang paling dalam itu. Nah, nafsu inilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ane nafsuwa kata Allah anun ruwa nairang hukum. Waktu ini Pak Jarir Allah Ta'ala. Apa itu? Fujur wa taqwa. Jadi setiap nafsu itu ada potensinya untuk melakukan hal yang buruk, ya. Jadi disebut dengan fujur, dan ada juga potensi-potensi kebaikan yang disebut dengan at-taqwa. Nah, ini. Jadi dalam diri kita ini ruang yang selalu bersaing, selalu bertarung. Ya. Siapa yang dominan? Nah, itu biasanya kan takallupayan. Artinya terjerumus dalam perbuatan dosa berarti takallupai. Ya, mereka potensi keburukannya yang menonjol. Lalu kemudian ketika melakukan kebaikan, ya tahu alhamdulillah. Ya. Potensi-potensi kebaikannya yang menonjol. Jadi ada dua karena dalam diri kita, dalam diri manusia itu. Kecuali Nabi SAW sudah dibelah dadanya. Lalu potensi-potensi keburukan itu dibersihkan dalam hatinya. Luar biasa. Itu Nabi Pak. Ya, pernah dibelah langsung dadanya oleh Jibril. Ya. Dan ini memang ada dua tafsiran dari para ahli sejarah kita. Ada yang mengatakan bahwa dibelah secara langsung. Ya, dan itu terbukti dengan beberapa referensi disebutkan bahwa di bekas dada Nabi itu ada bekas belahan itu. Ya. Canggihnya itu Pak.
Dan ada yang mengatakan bahwa itu secara ma'nawiyah, artinya Allah mensucikan Nabi dari segala bentuk keburukan. Tapi itu dalam riwayat disebutkan, bahkan termasuk dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, ya peristiwa itu karena Nabi sementara main-main bersama temannya, jadi kabilah Bani Sa'ad, ya waktu beliau masih di perkampungan disusui, ya masih di perkampungan ibu susunya, ya. Lalu dia bermain sama teman-temannya, tiba-tiba Nabi ditarik ke dalam semak-semak, ya. Nah ini temannya lari, dia lihat Nabi, ya begitu Nabi pulih, ya temannya, kenapa bisa seperti itu? Dan ternyata dia adalah malaikat Jibril. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Dua potensi yang ada pada dalam diri manusia inilah yang menyebabkan seseorang terjerumus pada kebaikan, keburukan, termasuk keinginan-keinginan untuk melakukan kebaikan. Maka sungguh beruntunglah, kata Allah, orang-orang yang selalu mensucikannya. Ini yang disebut dengan tazkiyatun nufus. Ya. Sebagian ulama menyebutkan inilah yang disebut dengan ya ilmu tasawuf itu. Ya, tasawuf dalam artian membersihkan diri kita. Ya, bahasa lainnya tazkiyatu an-nafs. Apakah perlu? Perlu. Ya, karena ini adalah ya, sandrapan kita negara. Ya. Ini abasi-basin tayar kaberan-beranta. Ya, kibolik-bolik yang muamu. Ya, benar taliba kan ditangkis-tangkis ya giliran waktu na dipateba. Ya. Akan reje biasa tapi si salah pun selalu ditangkis. Iya. Sandra pagi berang pun pokok-pokok lagi berarti taliba ditangkis apalagi pun tayam mi boleh. Iya. Kapalangan mami tayan na banawan tempana. Ini berarti tidak berfungsi lagi Pak, sebagaimana biasa. Tapi kalau selalu diasah, selalu dibersihkan, ya, rajin kita angkis iki, ya, dan selalu dipergunakan, maka inilah yang dimaksud dengan ya mensucikan dan membersihkan. Seperti itulah ibarat jiwa manusia itu Pak. Ya, seperti itulah jiwa manusia hakikatnya, jadi harus selalu dibersihkan. Ya, bahkan dalam beberapa redaksi disebutkan bahwa innal quluba la tasda. Ya, jiwa dan hati itu sandra pasti berpotensi untuk tayang, karatan. Ya, lalu ditanya wa ma jalauha, lalu seperti apa cara membersihkannya? Ya, disebutkan dalam riwayat itu, ya, dzikrul maut wa qiraatul Quran. Ya, sering-sering yang mengurangi kematian dan sering-sering membaca Al-Quran. Artinya apa? Bahwa hati itu selalu dibersihkan, jiwa itu selalu diasah. Supaya apa? Supaya potensi takwanya yang menonjol. Iya, supaya potensi takwanya yang selalu menonjol. Siapakah contoh yang terbaik dalam mensucikan jiwa ini? Yang pertama tentunya adalah Rasulullah SAW. Seperti apa itu? Nah, kita lihat dalam riwayat. Wa idh yu'atharu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis yang masyhur. Ya. Tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensucikan jiwanya. Annahu kana yaqumu minal laili hatta tawarramat qadamahu. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau melaksanakan salat lail, salat malam, tawarramat qadamahu. Ya, benar gitu sih. Subhanallah. Artinya dua kaki Nabi ini udah pada ini insyaallah. Ya, pulang dari umrah Ramadan balik ke sini, ya, ada keluhan. Ya, mudah-mudahan itu bagian dari ya saksi di hadapan Allah. Ya. Dan ini Nabi seperti itu. Nabi salat malam, saking panjangnya salat malamnya Nabi, tawarramat qadamahu. Kaki beliau sampai luka. Ya. Lalu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ngapa lagi sesama kalian tagare? Ya. Ngapa lagi pas sagama? Bukankah Anda adalah orang yang dijamin surga oleh Allah? Bukankah Anda adalah orang yang dijamin selamat dari siksa nerakanya Allah?" Ya.
Mati amam itu karena tagi buntu dari tantamu surga. Begitu Anda meninggal, udah selesai jaminan surga dari Allah. Tapi lihat bagaimana Nabi, Pak. Sampai bengkak-bengkak kakinya. Karena apa? Karena lamanya sholat malam. Lalu apa kata Rasulullah? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Ya Aisyah, apakah saya tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Apakah tidak pantas ketika saya menunjukkan dan melakukan ini sebagai wujud syukur saya kepada Allah? Lalu beliau bersabda, wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Ini tuh mikudong kesenanganku sembahyang. Subhanallah. Luar biasa. Jadi salat itu adalah kesenangan kita, kalian. Ya, apalagi salat malam. Ya, disinilah waktunya seorang hamba berdua dengan Rabb-Nya. Iya. Tidak ada yang mengganggu kita, pekerjaan, tidak ada beban pikiran. Ya. Anak-anak kita yang kita biasa temani bermain misalnya. Ya. Bahkan termasuk istri kita. Ya. Makanya orang salat malam itu ya, ini adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau ya kita bangunkan istri dan anak-anak kita. Ya. Kan itu sudah dicontohkan oleh Nabi. Ya. Istri kalian, bukan istri-istri. Iya. Sebagaimana nanti kita lihat bagaimana kisahnya Umar. Jadi Rasulullah SAW menjadikan salat adalah permata yang Allah berikan untuk menghiasi kehidupannya. Ya. Kesenangan terbesar Rasulullah ya ketika dia berada dalam salat. Ya, karena itu bedanya, Pak. Orang-orang yang beriman sanang langkah pinabon takabirna Allahu Akbar, Allah melayang gitu. Ya. Melayang Pak orang yang salat itu. Makanya khusyuk dan tumakninah itu bagian dari rukun salat. Tidak sah salat kalau kita tidak tenang. Ya, nakan Allah Taala ngapa tunjuk pada karu-karu kemah. Ya, anda pernah syukur rokot tak yang kami pun. Makanya pernah datang salah seorang menghadap kepada Nabi. Nabi paham ini ada keperluannya nih sama saya ini dia datang. Dari jauh Nabi lihat ini. Tapi sebelum datang menghadap Nabi dia salat sunat tahiyatul masjid dulu. Dia salat 2 rakaat. Ya, langsung bercira dari kanan Nabi ta. Langsung kanan Nabi ta. Shalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu. Kau belum salat itu. Nah, dia ulang lagi. Begitu dia ulang, langsung dia datang kepada Nabi. Kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Ulangi salatmu. Kau belum salat itu. Subhanallah. Dia ulang berkali-kali. Begitu terus jawabannya Nabi. Ya, akhirnya pasrah sendiri, ya Rasulullah. Sigaman juji kulli kari. Ya, saya tidak bisa lagi lakukan lebih baik dari itu. Nah, makanya ada riwayatnya panjang itu. Disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, ya, termasuk dalam kitab Umdatul Ahkam itu yang dibaca oleh salah seorang ustaz kita di malam Sabtu ya kalau tidak salah ya. Ya, Umdatul Ahkam. Itu kurang lebih ada beberapa ratus hadis yang beliau baca itu. Nah, kita dulu di pondok itu wajib hafal itu hadis semua dalam satu kitab itu. Ya, itu namanya kitab Umdatul Ahkam. Ya, kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Ya, ulangi salatmu, kau belum salat itu. Akhirnya Nabi diajarkan, Nabi mengajarkan, ya, idza qumta ila as-salati istaqbil al-qibla thumma kabbir dan seterusnya. Nabi ajarkan bagaimana tutorial salat yang benar. Salah satu poin disebutkan oleh Nabi, fa idza sajadta fala tarfa' hatta tatama'inna sajidan. Ya, termasuk kalau kamu salat lalu sujud, jangan cepat-cepat diangkat. Pasangan ngirup posisi sujud dulu. Ya, karena ada orang salat begitu kan biasa berdiri kalau ada salat sunnah. Tada pada lantai kamu runa nangkap yuruna. Ini yang disebutkan oleh Nabi yang kurkana kerul gorab, sanrapa yang kondo aboy juku. Ini kan jadi tidak tenang, tidak tumakninah. Sementara tumakninah itu rukun salat. Artinya kalau tumakninah dalam salat kita hilang, itu tidak sah salat kita. Secara gerakan saja kita dapatkan. Ya. Makanya kata Nabi, "Tsumma raka' hatta tatama'inna raki'an." Rukulah sampai kau betul-betul tumakninah ruku.
Iya. Anda pernah nalurus pungguna nangkami. Iya. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Lalu kemudian kamu berdiri, ya, bangun dari ruku sampai betul-betul tegak berdiri. Iya, presisi tegak berdiri kan. Itu orang ruku. Ya, biasa kecil kalian tahu ya. Sami Allah, Anda pernah minta naik ruku Ibu sujud. Iya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, makanya doa dibaca di situ kan. Rabbana walakal hamd. Itu tujuannya supaya kita posisi berdiri itu tegak. Kata Nabi hatta ta'tadila qa'iman, sampai kau betul-betul tegak berdiri. Ya, kecuali mohon maaf ya, ada sebagai orang tua kita kan karena sudah uzur, ya, Anda kena kuliah di lambusi, pun di lambusi bahaya. Ya. Jadi itu dimaklumi kan. Artinya ya Anda nak kuliah mitel lamus kodo ya. Sami Allah liman tidak apa-apa. Itu uzur kalian. Tapi pun ada tiga singkinji, lampu sukinji bokota, lampu sukinji kalian tak, maka kata Nabi tegak berdiri. Iya. Lalu kemudian sujud dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa tumaknina itu wajib dalam salat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kedua. Wa hadha Umar bin Al-Khattab. Ini Umar bin Khattab kana yusalli min al-laili ma syaa Allah ay yusalli. Umar bin Khattab ini salat malam sepanjang yang Allah kehendaki. Artinya tidak ada jumlah rakaat yang ditentukan. Sepanjang yang Allah kehendaki. Jadi pokoknya bahasa saya salat ya Allah. Puna parekikan mangga magi barba mari. Tapi tidak berlaku bagi kita apalagi kalau saat Piala Dunia. Salat malamnya jeda antara istirahat. Ya, itu pemikirannya karena minjotin apa? Iya. Ya, tapi tidak apa-apa karena makanya kemarin saya sampaikan di beberapa tempat itu, masya Allah. Ya. Artinya bahwa hal-hal yang seperti ini jangan ambil masuk dalam ranah haram itu nonton Piala Dunia. Ada mengatakan wah wajib, tidak, itu tidak termasuk hukum. Haram ya kalau nonton ke Piala Dunia lalu tidak sholat. Iya. Haram kalau sampai kita masuk pada perkara-perkara yang ya sifatnya masalah keimanan. Iya. Tapi kalau kita bangun, nah bisa jadi alhamdulillah. Iya, berkat ada Piala Dunia misalnya jamnya jam 3, ya ada orang-orang yang pergi sholat tahajud di masjid. Dan saya lihat itu di sini, masya Allah ada beberapa yang datang sholat. Iya, luar biasa. Ya artinya bahwa kita ambil positifnya saja kan. Itu kita lalu dulu kan. Ya, jangan ada nonton Piala Dunia, itu menyia-nyiakan waktu. Ya, membuang-buang waktu. Ya kan tergantung. Ya, kalau kita jadikan sebagai wasilah, ya apalagi seperti yang kita lakukan kemarin, masya Allah, ya alhamdulillah, ya, termasuk itu kayaknya subuh pertama dalam hidup saya lihat di sini kan. Sampai tidak muat ini sholat Masjid Agung, sholat subuhnya itu hari sampai 2 ronde. Iya. Ini saya viralkan, tidak ada orang sholat subuh di Jeneponto sampai 2 ronde. Iya. Iya, gara-gara boleh. Iya, alhamdulillah. Artinya orang kembali pada Allah. Iya. Ada yang usulkan Ustaz, naik ceramah, jangan makin tidak tenang pikirannya itu. Apalagi pun ini beta jangan. Biarkan makin. Iya. Alhamdulillah. Jadi Umar ini salat malamnya yusalli minal laili ma syaa Allah yusalli. Ya salat malam sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Artinya tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Iya. Hatta idza kana min akhiril lail, lalu kemudian pada saat masuk di waktu terakhir malam, ya. Jadi sudah mau menjelang sahur, ya, akhir lail sepertiga malam terakhir. Ya, ini waktu yang paling afdal. Apa yang Umar lakukan? Aiqadha ahlahu lis-shalah. Lalu dia bangunkan istri dan anak-anaknya untuk salat. Subhanallah. Ya. Ini luar biasanya karena jadi pun bapak-bapak empau kis sambayang, tegi cili-cili ki bainenta, ya kiron rontongi, empau kis sambayang
Biar. Iya. Mau sholat atau tidak sholat, yang penting sudah dironrong. Karena itu perintahnya Allah. Tsumma yaqulu lahum, lalu Umar berkata, jadi pada saat Umar bangunkan istri dan anak-anaknya, karena apa kata Umar? As-shalah, salah. Sampai yang ke. Lalu kemudian dia membaca Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, lalu sabarlah pada saat memerintahkan. Ya, ini perlu sabar kan. Ya, kalau pakai lampa pikiran terus sekali tombongan lagi pamalin jadi kisiram, tom malah sama tu aja kan. Sabar Pak. Sabar. Bahkan Allah merahmati seorang istri yang terbangun di sepertiga malam terakhir lalu bangunkan suaminya untuk sholat. Lalu suaminya tidak mau bangun, lalu dia ambilkan air, dia elus-elus. Dia diserangi sembir kono ya kasakku. Iya, itu Allah mencintai seorang istri seperti itu. Dan sebaliknya seorang suami yang terbangun lalu dia bangunkan istrinya. Bangun lagi deh. Bangun lagi. Ya. Bangunkan dengan lembut karena enggak pakai papahan karena petuk di Jabal Ibupa. Karena orang kaget, bahaya. Dan itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Wastabir 'alaiha, sabar pada saat memerintahkannya. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, ini kata Allah ya. Nahnu narzuquk, justru kamilah yang memberikan rezeki itu kepadamu. Jadi ini salah satu di antara ya, tujuannya apa yang dirahmati oleh Allah untuk membersihkan hati dan jiwa manusia itu sendiri. Ya. Habis waktu kan ini. Ayo. Termasuk di antaranya Nafi'. Kana Ibnu Umar, ini anaknya lagi. Jadi tadi itu Umar. Ya, sekarang anaknya. Kana Ibnu Umar yuhyi al-lail salatun thumma yaqul. Ibnu Umar menghidupkan malamnya dengan salat lalu berkata kepada Nafi'. Nafi' ini ya semacam ajudannya lah, sahabatnya. Ya Nafi' asaharna. Jadi dia salat malam karena itu waktu kan tidak ada waktu sholat, jadwal sholat. Ya, jadi orang masih mengandalkan ya cahaya. Ya, waktu. Kalau kita kan enak kan ngaji 20 menit sebelum subuh, 5 menit sebelumnya salawat, ya, itu bisa ada patokan. Ya. Semakin canggih dulu tidak Pak. Ya, masih mengandalkan cahaya, makanya pun bosi bahaya. Ya, biasa lalu subuh akan selesai. Ya. Apa kata Ibnu Umar? Jadi setiap sholat selalu bertanya, ya Nafi asaharna. Nafi masuk waktu sahur, berarti dia sholat sebelum waktu sahur. Fayaqul la, belum dikarai. Fayu'adu salata, thumma yaqul ya Nafi asaharna. Lalu dia kemudian mengulangi sholatnya atau melanjutkan sholatnya. Lalu bertanya lagi, ya Nafi asaharna. Nafi masuk waktu sahur. Lalu kata Nafi, na'am, ya karena masumi. Apa yang dilakukan? Fayaq'adu wa yastaghfir wa yad'u hatta yusbih. Lalu dia berhenti dari salatnya, lalu kemudian beristighfar. Dia duduk. Jadi berhenti dari salat, lalu beristighfar, berdoa sampai waktu subuh. Kenapa dilakukan itu? Karena ada keistimewaan khusus sekarang. Iya. Ada keistimewaan khusus yaitu beristighfar di waktu sahur. Iya. Jadi ada keistimewaannya beristighfar di waktu sahur. Kata Allah, wa bil ashari hum yastaghfirun. Tanda-tanda orang yang beriman itu suka beristighfar di waktu sahur. Makanya tidak apa-apa menunggu waktu subuh sambil beristighfar. Ya. Ini ada kelebihannya. Istighfar ini luar biasa kan? Amalan yang sederhana tapi luar biasa. Banyak. Ya, pernah salah seorang ulama Hasan Al-Basri didatangi oleh beberapa orang bertanya. Ya. Yang pertama datang mengeluh. Ya, sudah lama menikah belum punya anak. Ya. Apa kata Hasan Al-Basri? Istaghfirullah. Banyak-banyak kisahnya istighfar. Diamalkan. Lalu yang kedua datang orang ya yang diuji dengan kekeringan di kampungnya. Ya. Waktu timur keringan nih kan mati-mati asing lamu-lamu.
Apa kata Hasan Al-Basri? Istaghfirullah. Banyak-banyak beristighfar. Yang ketiga datang dengan keluhan, ya, masalah finansialnya, urusan ekonominya, ya, diuji dengan kemiskinan. Lalu apa kata Hasan Al-Basri? Istaghfirullah. Banyak-banyak istighfar. Muridnya ini heran. Ngapa guru kuna siapa batu kutaan dengan pertanyaan yang beda-beda? Saya ada jawaban. Astaghfirullah. Iya. Tidak memarahi. Ya. Akhirnya apa kata Hasan Al-Basri? Ya, itu sebagaimana firman Allah. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berkata kepada umatnya, beristighfarlah kalian kepada Allah. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Apa jaminannya bagi orang yang suka beristighfar? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dari langit. Wa yumdidukum bi amwal wa banin, dan Allah akan berikan karunia berupa rezeki, anak-anak dan harta. Subhanallah. Wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan suburkan tanaman-tanaman kalian, dan Allah akan berikan sungai yang mengalir kepada kalian. Ya. Jadi itu salah satu di antara ya, kemuliaan memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kata para ulama kita bahwa istighfar ini ibarat api, ibarat air yang memadamkan api. Ya, astaghfirullah. Ya, tak kalau pagi astaghfirullah. Ya, salah ucap ke astaghfirullah. Ya, salah cilik ke astaghfirullah. Jangan diulang. Ya, jangan seperti kata Ustaz Dasar Latif. Ya, cilik yang dilarang, astaghfirullah. Tong komatanda. Nau lagi boleh. Astaghfirullah. Iya, apa katanya? Ya, mau dilihat dosa, tidak dilihat. Iya, itu bukan bahasa saya. Intinya bahwa iya, la kabira ma'al istighfar. Dosa yang dilakukan tidak akan menumpuk menjadi besar selama dibarengi istighfar. Iya, dan sebaliknya wala saghirah ma'al israr. Dosa kecil pun terulang-ulang terus, itu juga bisa jadi besar. Iya, anu jenis ini kan pandangan pertama dalil. Ya, talang apa ni pinawan sikade mau ke bisnis sikade. Begitu terus. Sikale akhirnya bertumpuk-tumpuk. Itulah kata ulama kita, tidak ada dosa kecil selama dosa itu selalu diulang, akan menumpuk jadi besar. Innal jibala minal hasa. Ya, gunung Lompo Batang itu adalah tumpukan dari bebatuan-bebatuan kecil. Ya, itu pesan dari ulama kita. Demikian jangan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa potret kehidupan para sahabat. Ya, mudah-mudahan ya menjadi inspirasi bagi kita untuk senantiasa membersihkan hati kita. Ya, jadi membersihkan beda dengan menganggap bersih. Iya. Jadi Allah memuliakan orang-orang yang membersihkan hatinya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang selalu membersihkan hatinya. Tapi Allah mencela, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa sok suci dan paling suci. Itu dalam Al-Qur'an juga tergumpa. Ya, tentu tarik mau sembahyang neraka juga. Jenis segenaknya tiap subuh di masjid. Seruga. Ya. Jangan seperti itu, Pak. Kalau ada saudara kita yang belum menginjak masjid, doakan. Jangan dicela. Karena dia Pak ngasih tunjuk mungkin di masa itu. Ya, tapi Allah berikan hidayah kepada kita. Ya, makanya jangan mencelah pelakunya. Ya, siapa yang saya sampaikan kan? Jangan mencelah pelakunya, tapi celalah dosa yang dia lakukan. Jangan membenci pelakunya, tapi bencilah ya dosa yang dia lakukan. Nah kita gungai pun petanda dan sembahyang misalnya. Artinya saya tidak suka orang yang meninggalkan salat dalam artian perbuatan dosanya. Tutare dah sambayan tapi orang tua tak masalah ni kurisi. Tutare dah sambayan tapi anak tak masa mau dibenci.
Saudara nasambayan dan itu adalah tetangga kita, keluarga kita, masa amat benci. Iya, bencilah perbuatan dosanya. Iya, tapi bagaimana kita mendoakan mudah-mudahan sama-sama kita dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Iya, jangan kita bercita-cita masuk surga sendirian aja tuh tetangga. Surga itu luas, lebih luas daripada langit dan bumi. Pada ditekan jamaah belokal lo. Pada ditetonja, iya. Menjadi lagi cicine kepala dunia pada kali-kali saja tidur lagi boleh. Iya mana seru pernah borong-borong kira enta. Iya, nengiran jalan kopi, nengiran kopi, nengiran. Berarti jalan padar lah. Iya. Insyaallah mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di rumah Allah ini, Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.